3C Pahlan Pasar, nomor absen 1 dengan NIM 211011121. Perkenalkan, nama Tiang Luhutu Amar Patni, nomor absen 12 dengan NIM 211011150. Baik, sebelumnya kami akan membawakan materi dari kelas 7 SMP yaitu 10 Awatara Dewa Wisnu. Untuk lebih lanjut kami akan melangsungkan pembahasan materi ini. Akan dimulai oleh rekan saya yaitu Muhammad. Awatara. Awatara terdiri dari dua kata yaitu awa dan tara, di mana awa berarti bawah dan tara berarti menyeberang atau menjelma. Jadi awatara adalah perwujudan ide Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang turun ke dunia untuk menegakkan dharma dari tantangan adharma dengan perwujudan tertentu untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman bahaya. Adapun 10 awatara Dewa Wisnu diantaranya, yang pertama ada Matsya Awatara. Matsya Awatara adalah penjelmaan pertama dari Dewa Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Matsya Awatara dikisahkan muncul pada masa Satya Yuga pada masa pemerintahan Raja Satya Bharata atau sering dikenal dengan Maharaja Waiwaswata Manu. Wisnu turun ke dunia dengan wujud ikan raksasa tersebut untuk memberitahu Maharaja Manu mengenai bencana air bah yang akan melanda bumi selama 7 hari. Di sana Matsya Awatara berpesan kepada Maharaja Manu untuk membuat sebuah perahu besar, di mana bahtera ini diisi dengan berbagai jenis makhluk hidup. Setiap jenis makhluk hidup diisi sepasang, yaitu betina dan jantan, serta membawa pula obat-obatan, makanan, dan berbagai jenis bibit tanaman. Dan tidak lupa mengajak pula Saptarsi di dalamnya. Yang kedua, ada Kurma Awatara. Kurma Awatara adalah penjelmaan kedua dari Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Dikisahkan Kurma Awatara muncul pada masa Satya Yuga, di mana Kurma Awatara mengapung di atas lautan susu. Hal tersebut dilakukan oleh Kurma Awatara karena pada saat itu para asura dan para dewa mengaduk-ngaduk lautan susu untuk mendapatkan tirta amerta keabadian. Pada saat itu pula Kurma Awatara menahan Gunung Mandaragiri agar tidak tenggelam ke dalam lautan susu tersebut. Kisah mengenai Kurma Awatara ini bisa kalian temui di dalam Kurma Purana. Yang ketiga ada Waraha Awatara. Waraha Awatara adalah penjelmaan ketiga Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Waraha Awatara dikisahkan muncul pada masa Satya Yuga atau masa kebenaran. Pada saat itu ada seorang asura yang bernama Hiranyaksa ingin menenggelamkan Pertiwi atau planet bumi ke dalam lautan kosmik. Rencana asura tersebut diketahui oleh Dewa Wisnu, dan Dewa Wisnu turun ke bumi dengan berwujud babi raksasa yang memiliki 2 taring yang tajam dan mencuat. Dikisahkan pada saat itu Waraha Awatara dan asura Hiranyaksa bertarung. Pertarungan Hiranyaksa dan Waraha Awatara ini tidak terjadi sebentar, melainkan ribuan tahun. Setelah Waraha Awatara mengalahkan asura Hiranyaksa, planet bumi pun diletakkan kembali pada orbitnya oleh Waraha Awatara. Kisah mengenai Waraha Awatara ini bisa kalian temui di dalam Waraha Purana. Berikutnya, yang keempat ada Narasima Awatara. Narasima Awatara adalah penjelmaan keempat dari Dewa Wisnu yang berwujud manusia berkepala singa, memiliki kuku setajam pedang, dan bertangan banyak memegang senjata. Wujud ini adalah simbol dari perlindungan Dharma ketika sudah dikuasai oleh Adharma. Narasima Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga, di mana di masa itu kerajaan Asura dipimpin oleh seorang raksasa bernama Hiranyakasipu. Hiranyakasipu sangat membenci Dewa Wisnu karena bertahun-tahun yang lalu kakaknya yang bernama Hiranyaksa dibunuh oleh Awatara Wisnu yang bernama Waraha. Yang kelima ada Wamana Awatara. Wamana Awatara adalah penjelmaan kelima dari Dewa Wisnu yang mengambil wujud putra dari sepasang Brahmana yaitu Aditi dan Kasyapa. Wamana Awatara pada saat itu muncul ke dunia untuk menghancurkan Raja Bali, yaitu Mahabali. Mengapa Mahabali ingin dihancurkan oleh Wamana Awatara? Itu dikarenakan Mahabali telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Di masa ini, Wamana Awatara digambarkan sebagai seorang putra yang dengan raga kecil dan membawa payung.
Wamana Awatara adalah penjelmaan pertama Dewa Wisnu yang mengambil wujud manusia. Baik, selanjutnya yaitu Awatara Parasurama. Parasurama merupakan putra bungsu Jamat Agni, seorang resi keturunan Regu. Itulah sebabnya ia pun terkenal dengan julukan Bhargawa. Muda, Parasurama pernah membunuh ibunya sendiri yang bernama Renuka. Hal itu disebabkan karena kesalahan Renuka dalam melayani kebutuhan Jamat Agni sehingga menyebabkan Jamat Agni marah besar. Jamat Agni kemudian memerintahkan putra-putranya supaya membunuh ibu mereka tersebut. Ia menjanjikan akan mengabulkan apapun permintaan mereka. Meskipun demikian, sebagai seorang anak, putra-putra Jamat Agni tidak ada yang bersedia melakukannya kecuali Parasurama. Parasurama sebagai putra termuda dan paling cerdas ternyata bersedia membunuh ibunya sendiri. Setelah kematian Renuka, ia pun mengajukan permintaan sesuai janji Jamat Agni, yaitu permintaan tersebut antara lain, Jamat Agni harus menghidupkan dan menerima Renuka kembali serta mengembalikan keempat kakaknya ke wujud manusia. Jamat Agni pun merasa bangga dan memenuhi semua permintaan Parasurama. Selanjutnya yaitu Rama Awatara. Ayah Rama adalah Raja Dasarata dari Ayodhya, sedangkan ibunya adalah Kausalya. Dalam Ramayana diceritakan bahwa Raja Dasarata yang merindukan putra mengadakan upacara bagi para dewa yang disebut putra kamayatnya. Cerita Rama membebaskan Dewi Sinta pada kediaman Rahwana. Rama juga memiliki tugas untuk melindungi para resi dari gangguan para raksasa di kediaman resi, yaitu di hutan. Di tengah hutan, Rama dan Laksmana memperoleh mantra sakti dari Resi Wiswamitra, yaitu Bala dan Atibala. Setelah itu mereka menempuh perjalanan menuju kediaman para resi di Siddhasrama. Sebelum tiba di Siddhasrama, Rama, Laksmana, dan Resi Wiswamitra melewati hutan dan Daka. Di hutan tersebut Rama mengalahkan raksasi Tataka dan membunuhnya. Tidak hanya itu saja, pada saat pelaksanaan niatnya, Rama juga membunuh raksasa Marica dan Subahu yang ingin mengotori sesajen dengan darah dan daging mentah. Atas permohonan Rama, nyawa Marica diampuni oleh Laksmana, sedangkan untuk Subahu Rama tidak memberi ampun. Dengan senjata Agneyastra atau panah api, Rama membakar tubuh Subahu sampai menjadi abu. Setelah Rama membunuh Subahu, pelaksanaan niatnya berlangsung dengan lancar dan aman. Selanjutnya yaitu Krishna Awatara. Menurut Itihasa Wiracarita Hindu dan Purana mitologi Hindu, Krishna merupakan anggota keluarga bangsawan dari Mathura, ibu kota kerajaan Surasena di India Utara. Ia terlahir sebagai putra ke-8 Basudewa atau putra Raja Surasena dan Dewaki, keponaan Raja Ugrasena. Pada saat di penjara, karena hidup Krishna terancam bahaya, maka ia diselundupkan keluar penjara oleh Basudewa, yaitu ayah dari Krishna. Krishna dititipkan pada Nanda dan Yasoda, sahabat Basudewa di Vrindavan. Dua saudaranya yang lain juga selamat, yaitu Baladewa alias Balarama atau putra ketujuh Dewaki, dipindahkan secara ajaib ke Janin Rohini, istri pertama Basudewa, dan Subhadra atau putra dari Basudewa dan Rohini yang lahir setelah Baladewa dan Krishna. Itu Buddha Awatara. Buddha muncul sebagai salah satu awatara Wisnu yang tercatat dalam Purana. Buddha sebagai awatara karena ia menganjurkan tindakan tanpa kekerasan atau ahimsa. Salah satu kitab Hindu yang menyebutkan kehadiran Buddha sebagai penjelmaan Tuhan atau Wisnu adalah Bhagavata Purana. Dalam kitab tersebut diuraikan penjelmaan Tuhan dari zaman ke zaman dan kehadiran Sang Buddha disebut setelah kemunculan Balarama dan Krishna. Seperti yang disebutkan dalam kitab tersebut, Sang Buddha terlahir pada zaman Kali Yuga atau zaman ke-8 untuk menyesatkan musuh para pemuja Tuhan. Dan pertapa suci dilihat oleh Siddhartha. Pangeran Siddhartha Gautama, putra Raja Sudodana, lahir sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Sudodana sangat mengharapkan Siddhartha menjadi Cakrawarti atau Maharaja dunia, namun pikirannya dibayang-bayangi oleh ramalan petapa Kondana. Ramalan tersebut mengatakan bahwa Siddhartha akan menjadi Buddha karena melihat 4 hal, yaitu orang sakit, orang tua, orang mati, dan pertapa. Karena tidak mau anaknya menjadi Buddha, keempat hal tersebut selalu berusaha ditutupi oleh Sudodana.
Ia tidak akan membiarkan sesuatu yang bersifat sakit, tua, mati, dan pertapa. Selanjutnya yaitu Kalki Awatara. Salah satu sumber yang pertama kali menyebutkan istilah Kalki adalah Wisnu Purana, yang diduga muncul setelah masa kerajaan Gupta sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Wisnu adalah dewa pemelihara dan pelindung. Salah satu dari Trimurti, Wisnu merupakan penengah yang mempertimbangkan penciptaan dan kehancuran sesuatu. Muncul dalam salah satu dari 18 kitab Purana yang utama, Agni Purana. Kitab Purana yang memuat khusus tentang Kalki adalah Kalki Purana. Kalki Awatara ini belum turun ke dunia. Beliau akan turun pada zaman Kali Yuga dengan ciri-ciri menunggangi kuda putih dan menghunus pedang berkilau-kilau. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian yang menonton. Untuk akhir kata kita sampaikan para mesantri. Om Santi 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 Om.